Selamat sore, selamat datang para pemirsa. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang transformasi linier umum. Oke, mari dimulai. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dan terminologi. Pertama-tama kita harus mengingat kembali bahwa sebuah transformasi linier dari Rn ke Rm pertama-tama didefinisikan sebagai sebuah fungsi T, X1, X2 sampai Xn itu sama dengan W1, W2 sampai Wn. Di mana persamaan-persamaan yang menghubungkan W1, W2 sampai Wn dengan X1, X2 sampai Xn adalah linier. Selanjutnya, kita telah menunjukkan bahwa sebuah transformasi T dari Rn ke Rm adalah linier jika dan hanya jika kedua hubungan yaitu TU plus V sama dengan TU plus TV dan TCU sama dengan CTU. Berlaku untuk semua vektor U dan V pada R pangkat N dan setiap skalar C. Kita akan menggunakan sifat-sifat ini sebagai titik awal pendefinisian transformasi linier umum. Untuk definisi dari transformasi linier umum, jika T V ke W adalah sebuah fungsi yang memetakan sebuah ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T disebut sebagai transformasi linier dari V ke W jika semua vektor U dan V pada V dan semua skalar C memenuhi T U plus V sama dengan TU plus TV dan TCU sama dengan CTU. Dalam kasus yang spesifik di mana V sama dengan W, maka transformasi linier T dari V ke V disebut sebagai operator linier pada V. Nah, berikut ini adalah contoh dari transformasi linier. Yang pertama, transformasi linier dari ruang V ke Rn. Misalkan S W1, W2 sampai Wn adalah sebuah basis untuk suatu ruang vektor V berdimensi n. Dan misalkan Vs sama dengan K1, K2 sampai Kn merupakan vektor koordinat dari vektor P pada V relatif terhadap S, maka V sama dengan K1, W1 plus K2, W2 dan seterusnya sampai plus Kn, Wn didefinisikan T V ke Rn sebagai fungsi yang memetakan V ke vektor koordinatnya relatif terhadap S. Jelasnya, PV sama dengan Vs sama dengan K1, K2 sampai Kn. Fungsi T adalah transformasi linier. Buktinya, misal U dan V adalah vektor-vektor pada V dengan U sama dengan C1, W1 plus C2, W2, dan seterusnya, ditambah Cn, Wn, dan V sama dengan D1, W1 plus D2, W2 dan seterusnya sampai plus Dn, Wn, maka US sama dengan C1, C2 sampai Cn dan D1, D2 sampai Dn. Itu VS itu D1, D2 sampai Dn. Akan tetapi U plus V sama dengan C1 plus D1 W1 ditambah C2 plus D2 W2 ditambah dan seterusnya ditambah Cn plus Dn plus Dn. KU sama dengan KC1W1 plus KC2W2 dan seterusnya ditambah KCN sehingga U plus VS sama dengan C1 ditambah D1, C2 ditambah C2 dan seterusnya sampai Cn ditambah Dn dan KUS atau vektor koordinat KU relatif terhadap S sama dengan KC1, KC2 dan seterusnya sampai KCN. Dengan demikian, U plus VS sama dengan US plus WS dan KUS sama dengan KUS. Dengan menyatakan kedua persamaan ini dalam bentuk T akan menghasilkan TU plus VS sama dengan TUS plus TVS dan TKUS sama dengan KTUS yang menunjukkan bahwa T adalah sebuah transformasi linier. Contoh selanjutnya yaitu transformasi linier dari Pn ke Pn plus 1. Nah, misalkan P sama dengan Px sama dengan C0 plus C1x plus dan seterusnya sampai plus Cnx adalah sebuah polinomial pada Pn dan didefinisikan fungsi T Pn ke Pn plus 1 sebagai Tp sama dengan Tpx sama dengan Xpx sama dengan C0x plus C1x kuadrat plus dan seterusnya sampai plus Cn X pangkat N plus 1.
Fungsi T adalah sebuah transformasi linier karena untuk skalar sebarang K dan polinomial sebarang P1 dan P2 pada Pn, kita memperoleh T P1 ditambah P2 sama dengan T P1X ditambah P2X sama dengan X dikali P1X ditambah P2X sama dengan X P1X ditambah X P2X sama dengan T P1 plus T P2 sehingga memenuhi T P1 plus P2 sama dengan TP1 plus TP2 dan TKP sama dengan TKPX sehingga sama dengan X sama dikali KPX sama dengan K dikali XPX sama dengan K kali TP. Selanjutnya ada contoh transformasi yang tidak linier. Misalkan T dari M kali matriks M yang berukuran N kali N ke R adalah transformasi yang memetakan sebuah matriks N kali N ke determinannya, yaitu TA sama dengan determinan A. Jika N lebih dari 1, maka transformasi ini tidak memenuhi kedua sifat yang dipersyaratkan untuk sebuah transformasi linier. Kita telah mengetahui bahwa secara umum determinan A1 plus A2 itu tidak sama dengan determinan A1 ditambah determinan A2 dan determinan CA itu sama dengan C pangkat N determinan A sehingga determinan CA tidak sama dengan C determinan A. Dengan demikian T bukan sebuah transformasi linier. Selanjutnya ada sifat-sifat transformasi linier. Jika T dari V ke W adalah sebuah transformasi linier, maka untuk vektor V1 dan V2 sebarang pada V dan skalar C1 dan C2 sebarang, kita memperoleh T C1 V1 tambah C2 V2 sama dengan T C1 V1 tambah T C2 V2 sama dengan C1 T V1 tambah C2 T V2. Dan secara lebih umum, jika V1, V2 sampai Vn adalah vektor-vektor pada V dan C1, C2 sampai Cn adalah skalar, maka TC1V1 tambah C2V2 tambah seterusnya sampai CnVn sama dengan C1TV1 tambah C2TV2 tambah seterusnya sampai CnTVn. Rumus 1 terkadang diuraikan dengan sebutan transformasi linier yang mempertahankan kombinasi linier. Teorema berikut ini mencantumkan 3 sifat dasar yang umum untuk semua transformasi linier. Jika T dari V ke W adalah sebuah transformasi linier, maka A. T0 sama dengan 0, B. T min V sama dengan min TV untuk semua V pada V, TV kurang W sama dengan TV kurang TW untuk semua V dan W pada V. Selanjutnya kita akan menentukan transformasi linier dari bayangan vektor basis. Jika T adalah sebuah transformasi matriks, maka matriks standar untuk T dapat diperoleh dari bayangan vektor basis standar. Dengan kata lain, sebuah transformasi matriks sepenuhnya ditentukan oleh bayangan vektor basis standarnya. Hal ini adalah kasus yang spesifik dari sebuah hasil yang lebih umum. Jika T dari V ke W adalah sebuah transformasi linier, dan jika V1, V2 sampai, ini Vn adalah basis sebarang untuk V, maka bayangan TV dari vektor V sebarang pada V dapat dihitung dari bayangan TV1, TV2 sampai TVN vektor basis tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyatakan V sebagai sebuah kombinasi linier dari vektor-vektor basisnya. Misal, V sama dengan CV1 plus CV2 tambah seterusnya sampai CNVN, dan kemudian dengan menggunakan rumus 1 untuk menuliskan TV sama dengan C1TV1 tambah C2TV2 tambah seterusnya sampai CNTVN. Dengan kata lain, sebuah transformasi linier sebenarnya ditentukan oleh bayangan dari vektor basis sebarang. Nah, contohnya ini untuk menghitung dengan menggunakan bayangan vektor basis. Perhatikan misalnya basis S itu ada V1, V2, dan V3 untuk R3, di mana V1 itu 111, V2 110, dan V3 100. Misalkan T dari R3 ke R2 adalah transformasi linier sedemikian rupa sehingga TV1 sama dengan 10, TV2 sama dengan 2,-1, TV3 sama dengan 4,3. Tentukan sebuah rumus untuk T X1, X2, X3 ya, ini mohon maaf ya, X3 ya.
Kemudian gunakan rumus tersebut untuk menghitung T2, min 3,5. Penyelesaiannya adalah pertama, kita menyatakan X sama dengan X1, X2, dan X3 jadi sebuah kombinasi linear dari V1 sama dengan 111, V2 sama dengan 110, dan V3 100. Jadi kita menuliskan X1, X2, X3 sama dengan C1 kali 111 tambah C2 kali 110 tambah C3 kali 100. Maka dengan menyusun persamaan dari komponen-komponen yang bersesuaian kita memperoleh apa? Yang pertama adalah C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan X1, C1 tambah C2 sama dengan X2, dan C1 sama dengan X3. Yang menghasilkan C1 sama dengan X3, C2 sama dengan X2 kurang X3, dan C3 sama dengan X1 kurang X2. Sehingga X1, X2, X3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear X3 kali 111 ditambah X2 kurang X3 kali 110 ditambah X1 kurang X2 kali 100 sama dengan X3 V1 tambah X2 kurang X3 V2 tambah X1 kurang X2 V3. Dengan demikian Tx1 X2 X3 sama dengan X3 kali TV1 ditambah X2 kurang X3 TV2 ditambah X1 kurang X2 kali TV3 sama dengan X3 kali 1,0 tambah X2 kurang X3 kali 2, min 1 tambah X1 kurang X2 kali 4,3 sama dengan 4X1 kurang 2X2 kurang X3, 3X1 kurang 4X2 tambah X3. Dari rumus ini kita memperoleh T2, min 3,5 sama dengan 9,23. Komposisi transformasi linear umum. Definisi, jika T1 dari U ke V dan T2 dari V ke W adalah transformasi linear, komposisi T2 dengan T1 dinotasikan dengan T2, komposisi T1 adalah fungsi yang didefinisikan oleh rumus. T2 komposisi T1 U sama dengan T2 T1 U, di mana U adalah sebuah vektor pada U. Catatannya, perhatikan bahwa definisi ini mempersyaratkan bahwa domain T2 yaitu V mengandung range T1. Hal ini sangat penting agar rumus T2 T1U masuk akal. Seperti contoh pada gambar, jika T1 dari U ke V dan T2 dari V ke W adalah transformasi linear, maka T2 komposisi T1 dari U ke W juga merupakan transformasi linear. Sebagai catatan, komposisi dapat didefinisikan untuk lebih dari dua transformasi linear. Sebagai contoh, jika T1 dari U ke V, T2 dari V ke W, dan T3 dari W ke Y adalah transformasi linear, maka komposisi T3, komposisi T2, komposisi T1 didefinisikan dengan T3 komposisi T2, komposisi T1 dikali U sama dengan T3, T2, T1U. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.